ya. Jadi hari ini saya perlu kumpulkan melalui daring karena memang persiapannya sudah mepet. Jadi tanggal kemarin, hasil diskusi kemarin tanggal 1, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Tanggal 1 itu sudah harus mulai aktivitas KKN, sehingga hari ini saya perlu untuk menyampaikan mungkin kalau ada masalah atau apa yang harus didiskusikan, nanti mungkin bisa disampaikan hari ini. Untuk pertemuan ini sebenarnya saya setting sampai jam 11, tapi kalau nanti kurang dari itu sudah selesai ya kita bisa akhiri. Oke. Sebelum saya jelaskan dulu terkait dengan secara teknis apa sih tahapan-tahapan yang perlu kalian lakukan. Hari ini yang hadir 31 orang. Ini rata-rata di rumah masing-masing sudah. Iya, Pak. Saya di rumah. Apa ada yang masih di Jember? Masih ada, Pak. Oke. Maksud saya gini, yang lokasi KKN-nya bukan di Jember, tapi sekarang masih di Jember, ada? Masih ada, Pak. Oh, ada. Oke. Okay. Berarti belum pulang ke tempatnya? Jarang, soalnya kalau di rumah susah jaringan. Oh ini yang yang di Jember pelosok itu ya? Enggak. Oke. Yang lainnya berarti di rumah. Nah, terus, saya langsung aja nanti terakhirnya saya minta perkenalan ya. Saya perkenalkan dulu. Jadi nanti saya akan share terkait dengan materinya. Nah, nanti akan saya jelaskan sekilas terkait dengan apa sih yang akan kita lakukan secara teknis. Jadi kalau kemarin masih banyak yang belum puas di pembekalan, mungkin hari ini kemarin kesepakatannya adalah kita melalui DPL untuk menjelaskan timeline-nya apa yang akan dilakukan oleh adik-adik KKN selama nanti pelaksanaan pasca penerjunan maupun setelah penerjunan. Oke. Nah ini harapannya bisa nanti saya sampaikan juga. Oke, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Iya, Pak, kelihatan. Ya, jadi saya sekilas sedikit ya, Mbak, terkait dengan yang pertama, posisi saya sebetulnya sudah bisa mengontrol beberapa adik-adik yang di situ posisi masing-masing. Jadi kemarin kita melalui sdunet.id sebetulnya bisa melacak adik-adik untuk saat ini sebetulnya posisinya di mana. Nah, makanya nanti kalau adik-adik pas ada jaringan, tolong Chrome-nya, Google Chrome-nya itu nanti lokasinya dibuka dengan harapan sebetulnya bukan apa-apa, dengan harapan DPL bisa memastikan adik-adik nanti lokasinya di mana. Nah itu. Nah, jadi kalau adik-adik kemarin, saya coba ini dulu. Nah.
Jadi tolong adik-adik kalau misalnya ada DPS location-nya bermasalah, nah ini diklik yang di sini, diklik di domainnya, dan kemudian gambar gembok ini tolong bisa dibuka, dan kemudian di sini location-nya tolong jangan diblok. Nah ini dengan harapan sebetulnya adalah kami bisa melacak keberadaan dari adik-adik mahasiswa. Misalnya di sini saya mau ngecek posisi mahasiswa saat ini. Jadi 30, saya nggak tahu ini kondisinya kenapa. Dari saya kemarin coba ngecek mahasiswa, bimbingan saya ada 44 mahasiswa yang sudah 43 mahasiswa. 43 mahasiswa, saya sebetulnya bisa mengelacak keberadaan mahasiswa. Nah, jadi keberadaan mahasiswa saya bisa saya ketahui di sini sebetulnya. Jadi nanti sebentar. Nah, jadi mahasiswa yang mengprogram KKN dan menjadi bimbingan saya, sudah saya input semuanya. Jadi sudah saya input semuanya dengan harapan nanti mereka bisa kemudian kita detek di sini. Masih proses ya. Karena hari ini mungkin mengaktifkan semuanya. Nah, saya sebetulnya bisa mengelacak di sini lokasi mahasiswa saya. Yang kedua adalah daftar mahasiswa saya. Jadi saya sudah bikin daftar. Nah, ini lokasi mahasiswa saya. Jadi di sini bisa diketahui keberadaan mahasiswa saya. Nah, saya berharap nanti kalau sewaktu-waktu saya minta adik-adik cek itu diberikan akses untuk itu, bukan apa-apa, saya biar bisa memastikan, oh ini memang benar ada yang di Denpasar, benar ada yang di, jadi ini Ahmad, coba saya cek ini, Eriko Ici ada di sini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya, di Denpasar ya? Iya, benar, Pak. Oke, nah, coba saya cek, Solehati, ada? Solehati? Ada, Pak. Ada, Pak. Di Probolinggo? Iya. Oke, ya benar. Nah ini saya harapkan saya dikasih akses ini sebetulnya adalah dalam ngecek memastikan yang bersangkutan memang posisinya ada di masing-masing. Nah, ini yang belecat itu dua, rata-rata Jawa Timur. Di luar Jawa Timur, yang Jakarta, coba saya cek, Kania ada? Iya, Pak. Ada. Di Bekasi posisinya? Iya, Pak. Oke, ya. Kania, terus kemudian saya ada satu lagi ya, ini yang paling jauh ini. Mahasiswa bimbingannya. Nah ini, saya cek Hendro Sumiarto, ada? Oh, belum gabung. Nah, ini Hendro Sumiarto, bimbingan saya, ini ada di Pak Barat. Nah, sebagian besar ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Oke, nah saya harapkan nanti adik-adik bisa kemudian saya diberikan akses itu dengan catatan adik-adik location-nya jangan diblok. Oke, saya langsung lagi ke materinya. Nah, itu kondisi kita. Jadi artinya adik-adik mahasiswa sekarang ini ada di banyak lokasi. Nah, itu. Nah, makanya kita bikin SDUNet ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk itu, untuk memudahkan komunikasi adik-adik karena banyak di tempat lokasi. Terus yang kedua, bagi adik-adik itu nanti yang memang
mau menggunakan ini sampai di aktivitas kegiatan KKN, nah itu menggunakan S2 sampai aktivitas kegiatan KKN, termasuk nanti akan ada pelatihan daring, maka adik-adik juga harus bisa memfasilitasi untuk kepada masyarakat untuk bisa terdaftar melalui melalui sdunet.id. Jadi nanti usernya aplikasi ini adalah sebetulnya bukan hanya mahasiswa, tetapi usernya itu adalah nanti juga adalah masyarakat. Jadi adik-adik kalau nanti menjadwalkan kegiatan pelatihan daring dan itu pesertanya masyarakat, maka pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik istilahnya menawarkan kepada masyarakat untuk kemudian daftar di user ini. Nah, nanti daftarnya saya jelaskan satu-satu ya. Nah, daftarnya di sini. Jadi kalau kita log out, nah, sama dengan seperti adik-adik kemarin, oke. Nah, di sini kalau kemudian masuk, adik-adik kemarin kan login ada dua, nah, daftar di sini. Jadi masyarakat nanti kalau mau mengikuti semua pelatihan yang dilakukan oleh kampus maupun pelatihan yang dilakukan oleh adik-adik melalui daring, maka adik-adik bisa daftarkannya di sini. Pilihannya adalah masyarakat. Oke. Kalau adik-adik tadi pilihannya adalah mahasiswa. Sekarang pilihannya masyarakat. Nanti daftarkan, masukkan nama, dan kemudian NIK, nomor HP, email, lokasi di mana. Nah, termasuk nanti password sandinya apa. Nah, tolong ini. Nah, ini sebagai bagian dari edukasi. Nah, ini nanti investasi kita sebetulnya. Investasi kalau banyak masyarakat yang tergabung di sini, adik-adik nanti mau bikin semua pelatihan kampus dan lain-lain, pelatihan adik-adik KKN, termasuk masyarakat bisa menjadi peserta di situ. Oke. Nah, jadi username-nya di sini adalah dalam hal ini termasuk adalah masyarakat. Saya lanjutkan. Nah, saya langsung aja ke ini pengantar awal, ya. Berikutnya. Nah, ini gambarannya sebetulnya. Kenapa kemarin kita itu gandeng Inakom, gandeng Kuiper, gandeng ini sebetulnya adalah dalam rangka tidak wajib, ini opsional yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dalam artian apa? Jadi adik-adik nanti tahap awal proses adik-adik setelah penerjunan, tugas awal adik-adik adalah melakukan profiling. Jadi potensi, masalah, sama aktor yang ada di desa, dan kemudian adik-adik hasil profilingnya itu nanti silahkan dibuat berita desa. Nah, setelah itu nanti adik-adik bisa melakukan kegiatan. Nah, kalau kegiatan adik-adik itu sifatnya edukasi pelatihan digital, nah itu adik-adik tidak menjadi narasumber, mentornya itu bisa kerjasama. Jadi Inakom mau, misalnya ini nih adik-adik temanya kewirausahaan. Kemudian ada ini beberapa UMKM. Nah, ada misalnya menemukan 5 UMKM dan lain-lain misalnya. Ya, oh saya senang itu, saya pengen ini tertarik untuk promosi. Nah, maka adik-adik bisa menggandeng teman-teman yang ada di sini sebagai mentornya, atau adik-adik sendiri sebagai mentornya. Silahkan. Nah itu. Nah, sebetulnya realistisnya KKN kita itu 45 hari itu lebih banyak ke edukasi, pelatihan, dan lain-lain. Jadi kalau sampai pada kemudian menghasilkan produk atau output, ya bagus, tapi itu tentatif lah. Kalau adik-adik ada yang bisa, saya apresiatif kalau sampai di pendampingan.
Tapi kalau adik-adik itu dampingi hanya satu orang, kalau pelatihan maka logikanya adalah dampinginya bukan satu orang, beberapa orang. Masa ngelatih hanya satu kan eman. Buat kegiatan pelatihan kok hanya ngelatih satu kan eman. Mending kan dimaksimalkan. Nah. Tapi kalau adik-adik sampai pendampingan produk, misalnya adik ngelatih, kalau pemasaran sampai kemudian ngelatih sampai bentuk ada pemasaran produknya, sampai kemudian ada kemasan dan lain-lain, maka itu tidak harus banyak. Satu nggak masalah sebagai pendampingan. Nah, itu maksudnya. Oke, nanti saya detailkan di itu. Nah, sebetulnya prospeknya sekarang ini ada kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu, saya nggak tahu, net ini sudah dibahas, tapi ini sebetulnya adalah pasca KKN ini adik-adik kalau tugas akhirnya ada embrio KKN yang bagus, itu bisa dijadikan tugas akhir dengan skema proyek desa, program kemanusiaan, atau program kewirausahaan. Nah itu kalau menemukan embrio yang bagus, dan itu bisa digarap 2-3 tahun sebagai pengganti tugas akhir. Tapi ini masih dibahas di UNED. Nah itu sebetulnya yang kita harapkan. Saya langsung berikutnya aja. Nah, timeline kita apa? Timeline kita. Jadi sebelum penerjunan mahasiswa, nah, jadi ada timelinenya di sini, ada pra penerjunan dan sebelum penerjunan. Pertama adik-adik sudah daftar KON. Jadi adik-adik sudah daftar KON, sudah. Saya nggak tahu ada masalah atau enggak. Ada masalah kemarin. Sudah bisa semua kan? Nggak bisa. Oke, nah di daftar KON ini adik-adik kalau sekarang sudah bisa ikut melalui pertemuan dengan saya secara daring, berarti saya sudah memasukkan nama adik-adik di daftar bimbingan saya. Jadi pertemuan hari ini itu hanya saya dengan bimbingan saya. Jadi tidak dengan mahasiswa yang lainnya. Caranya apa tadi? Dengan masuk di SDUNED. Jadi saya sudah punya daftar nama bimbingan saya, termasuk WA dan lain-lain. Nah, dalam daftar akun ini saya sambil juga masuk di sistemnya. Oke. Adik-adik bisa melakukan perubahan. Jadi melakukan perubahan. Nah, ini saya ada, kalau di mahasiswa itu ada satu mahasiswa yang saya pasang fiktif di daftar mahasiswa itu, dengan harapan saya biar bisa mengedukasi kalau di fiturnya mahasiswa itu seperti apa. Oke. Nah. Nah, di daftar akunnya mahasiswa, adik-adik bisa melakukan, ini yang saya minta sekarang, adik-adik diklik edit, jadi nanti diklik profil, kelihatan ya ini ya, klik profil, nah kemudian adik-adik bisa melakukan editing. Jadi klik edit. Nah, jadi klik edit di sini. Oke. Nah, ini akunnya mahasiswa. Nah, adik-adik bisa klik edit. Nah, kalau adik-adik ada yang salah NIM, di klik edit tadi. Nah, nanti adik-adik ada salah nomor HP, bisa dirubah. Nah, itu mau merubah lokasi bisa dirubah. Oke, sekali lagi. Kemarin kesepakatannya adalah lokasi boleh dirubah. Tapi untuk topik sebaiknya nggak usah dirubah. Jadi topiknya yang nggak bisa dirubah. Jadi kalau lokasinya silahkan dirubah, nggak apa-apa. Topiknya nggak dirubah, tetapi nanti kita bimbingan kita sesuaikan. Prinsipnya KKN kita fleksibel. Oke.
fleksibel. Jadi adik-adik kalau lokasinya, karena lokasi kaitannya dengan birokrasi, administrasi, silakan. Kalau sekarang masih mau merubah, boleh. Kemarin kebijakan kesepakatan antar DPR. Caranya apa? Caranya tadi, klik profil, dan kemudian adik-adik bisa ganti lokasi di sini. Nah, ini diganti. Bisa dilakukan penggantian. Oke, diganti. Misalnya di sini lokasinya, sorry. Jadi nanti adik-adik bisa melakukan penggantian lokasi dan juga penggantian terkait dengan lokasinya. Nah, yang kedua, saya harapkan adik-adik itu juga lengkapi foto di sini. Oke. Jadi fotonya tolong dilengkapi ya, dikasih fotonya di sini. Jadi tinggal klik ganti foto di sini, klik ganti foto, lengkapi. Nah, yang berikutnya adik-adik nanti akan berkas, ya. Berkas di sini ada 4 berkas yang ini. Kenapa kita tetap sebetulnya KKN kita sama dengan KKN reguler lah. Meskipun adik-adik mendampingi tetangganya, mendampingi ini tetap birokrasinya kita diminta tetap ada izin dari orang tua, izin dari desa, izin dari surat pernyataan dari adik-adik dan surat keterangan. Nah, format ini sudah Anda bisa dapatkan di informasi. Jadi Anda kalau masuk di home informasi, nanti formatnya itu bisa Anda dapatkan di sini. Klik informasi. Ya. Jadi format surat-surat tadi mudah-mudahan sudah di-upload sama Pak Samsul. Kalau belum di-upload hari ini, nah nanti bisa di-download di sini. Nah, di file-file ini nanti ada berkas, template berkas yang nanti akan adik-adik upload. Nah, ini belum diupload kayaknya sama Pak Samsul. Nanti hari ini mungkin saya akan minta, kemarin sudah tersedia formatnya dan adik-adik nanti bisa download di situ. Nah, kalau sudah di-download, nanti adik-adik bisa kemudian upload melalui profil, edit profil. Oke. Jadi melalui profil dan edit profil. Edit profil. Nah, nanti adik-adik bisa ambil. Jadi kalau sudah di-download dan kemudian sudah ditandatangani dan lain-lain, maka kemudian bisa di-upload di sini melalui ini semuanya nanti di-upload. Nah, kalau sudah ada hijau seperti ini, berarti adik-adik ini sudah melakukan upload berkas sudah. Jadi kalau sudah hijau sini berarti berhasil. Nah, formatnya adalah harus JPEG. Jadi harus JPEG format yang surat yang harus di-upload. Oke. Itu dan kalau sudah nanti simpan, nunggu verifikasi. Jadi kalau sudah nunggu verifikasi dan verifikasi adik-adik itu misalnya jadi simpan. Nanti kalau sudah verifikasinya adik-adik itu berhasil, maka hijau sini akan keluar ini. Jadi kalau sudah seluruh berkas adik-adik itu sudah sesuai, maka akan ada keluar surat ini, dan surat ini nanti satu surat tugas. Nah, surat tugas ini nanti akan adik-adik bisa berikan kepada desa sebagai bukti penugasan. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi pakai pos untuk kirimkan surat tugas. Nah, jadi kalau nanti ditanya oleh desa, ditanya ini, adik-adik ini KKN di sini. Ini penugasannya mana? Nah, adik-adik tinggal download melalui itu tadi, surat tugas. Yang kedua, adik-adik juga bisa download ID card. Nah, ini
Nah, jadi ada dua yang bisa di-download, surat tugas dan yang kedua adalah ID card. Sambil nunggu, saya stop dulu, saya masuk lagi ke materi. Oke. Nah, jadi ini nanti proses upload berkas itu tadi. Nah, timeline yang kedua. Oke, pembekalan umum kemarin sudah. Nah, itu upload berkas dan nanti timeline yang berikutnya adalah upacara penerjunan. Saya jelaskan satu persatu. Ya, tadi pendaftaran akun ini ada sudah. Materi ini sudah saya share di sdunet.id, nanti bisa di-download. Oke, dan nanti saya share juga di WA. Nah, ini menginput nama mahasiswa, saya sudah menginput nama mahasiswa dan saya sudah bisa mencetak nama mahasiswa. Dan alhamdulillah di bimbingan saya sudah semuanya punya akun. Nah itu. Nah kalau kemudian ini kemarin mengikuti setiap pembekalan nggak bisa masuk gara-gara ada ini, maka tolong ini setting izin lokasi di share log atau GPS-nya dengan diklik di sini domainnya. Oke. Jadi nanti semua kegiatan terkait dengan jadi bisa diizinkan. Nah, jadi materi pembekalan semuanya bisa adik-adik download. Nah, rekaman bisa dilihat di FB. Adik-adik kalau belum gabung di FB, rekaman yang kita sempat mengikuti. Dan juga nanti akan kita share YouTube-nya rekaman kemarin. Masih diproses di YouTube, nanti akan kita share juga di masing-masing pembekalan. Tutorial setiap tahapan nanti akan kita buat, masih proses, karena kita juga ini ngebut persiapannya. Materi bisa dipelajari, dan kemudian cari inspirasi terkait dengan apa yang akan Anda lakukan KKN. Berikutnya, nah perkenalan DPL yang hari ini. Nah, nanti saya jelaskan, nah ini perkenalan DPL, maka saya agendakan melalui rapat. Nah ini, nah berikutnya nanti kalau persuli, pertemuan, koordinasi dan lain-lain kita pakai ini dengan harapan karena memang ya gimana lagi saya nggak mungkin bisa kalau yang di Jember saya bisa disambangi ya. Kalau yang ke Bogor dan lain-lainnya ini nggak bisa nyambangi gitu. Oke, terus jadi nanti agendanya ya mau nggak mau ini. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi berkas tadi. Saya sudah sampaikan memenuhi berkas, berarti adik-adik klik profil. Nah, saya minta profilnya nanti segera diisi. Sudah sebagian memang yang diisi, tapi banyak yang belum fotonya. Ya, nanti klik edit. Nah, di sini. Oke. Yang berikutnya, nah ini catatan yang perlu diperhatikan. Jadi berkas format terkait tadi yang harus diupload itu adalah ada 3 jenis format. Nah, dan silakan nanti di-download di informasi sdunet.id. Nah, kan tadi ada 4 berkas. 3-nya itu template-nya ada. Kalau surat keterangan dokter itu tergantung dokternya. Jadi nggak perlu kita bikin template. Ya. Jadi Anda bisa dari dokter maupun puskesmas. Kenapa ini ada? Tapi nggak perlu rapid test. Ini untuk perlengkapan administrasi KKN. Pimpinan kemarin meminta itu. Salah satunya harus dilengkapi surat keterangan dokter. Reguler pun sama sebetulnya harus ada surat keterangan sehat juga. Kalau KKN reguler, bukan hanya KKN kali ini. Ya. Yang berikutnya adalah, jadi ini bukan dalam rangka menyulitkan, memang administrasinya sama. Surat tanda tangan, surat untuk izin orang tua harus ditandatangani orang tua. Nah, bagaimana kalau Anda yang nggak bisa pulang? Misalnya ini di Jember ini terjebak nggak bisa pulang ke itu, boleh silahkan nanti ibu kosnya, pak kosnya silahkan. Nah itu kalau misalnya masih di kos-kosan. Kalau KKN-nya di Jember. Nah itu surat tanda tangan orang tua. Nah yang berikutnya adalah kalau surat izin desa. Jadi izinnya itu izin desa atau kelurahan. Jadi kalau di kota nggak ada desa, yang ada adalah kelurahan. Nah, izin
desa atau kelurahan. Nah, itu. Yang berikutnya adalah surat pernyataan mahasiswa. Pernyataan mahasiswa. Jadi 3 format surat ini nanti kita upload di sdunet.id dan Anda bisa download di situ. Nah, kalau sudah kemudian surat ini Anda isi, sudah dibikin, maka Anda scan. Scan-nya boleh difoto lah, foto nggak apa-apa karena dalam bentuk JPEG. Nah itu JPG yang bisa diupload. Jadi file yang diupload nanti harus dalam bentuk JPG. Kalau scan bisa Anda kalau punya HP bisa di Play Store terkait dengan scan. Nah itu bisa Anda cari itu. Oke. Nah mahasiswa bisa memperbaiki lokasi desa. Kemarin kesepakatannya adalah lokasi desa. Nah, nanti kalau ada trouble, konfirmasi aja ke saya. Kalau trouble, kalau misalnya mau pindah lokasi desa dan lain-lain, ternyata tidak bisa menginput, bisa nanti konfirmasi. Nah, dan biodata melalui editing profil, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Jadi profil, edit, nah ini, profil, edit, dan tapi harus sepengetahuan DPL, harus sampaikan Pak saya mau pindah lokasi desa misalnya. Kalau tema nggak perlu, nanti kita diskusikan aja gimana, nggak perlu dirubah melalui sistem. Nah, mahasiswa yang sudah mengurus berkas, segera upload dan mahasiswa nanti kalau sudah diverifikasi dengan tadi muncul hijau, maka segera bisa dicetak surat tugasnya. Nah, ini format surat tugasnya mungkin sudah barangkali sudah. Nah ini nanti bisa di-download di sini format tugas dan kartu sama surat tugas ya. Ini otomatis, saya nggak tahu di laptopnya. Nah ini kartu KKN. Nanti, nah kalau sudah di-download, surat tugasnya. Nah adik-adik nanti surat tugas itu bisa diserahkan ke satu pemangku wilayahnya. Kalau di desa misalnya ya kepada kepala desa. Sebagai bukti, Pak, saya ini menjalankan tugas, meskipun saya di kampung halamannya, saya menjalankan tugas KKN. Nah, jadi silakan 1 lembar. Jadi kalau ada apa-apa, kalau adik-adik mau minta fasilitasi desa, karena sudah ada surat tugas, maka insya Allah lah legalitas adik-adik bisa diakui, 1. Nah, kalau nanti ada kecamatan yang minta juga dikasih, bisa diprintkan, dikasih. Nah, jadi nanti bisa dicetak sesuai kebutuhan. Mau cetak 10 kali, mau cetak berapa kali silakan. Nah, itu nanti bisa di-download dan bisa di-save as. Nah, ID card, nah ini yang ID card, saya harapkan adik-adik juga cetak. Nanti ID card-nya itu standar yang kayak kalung itu, berkalung itu. Nah, adik-adik nanti carikan plastik untuk kalung dan lain-lain. Nah, kami sebetulnya LP2M ini sudah pengadaan jaket. Jaketnya sudah ada sebetulnya. Di gudang itu numpuk semuanya. Cuma kami nggak bisa bagikan. Bagikan karena apa? Karena kondisinya kami tidak bisa mendistribusikan karena memang tidak ada operasional untuk mendistribusikan jaket. Maka sebagai pengganti identitas adik-adik, setiap kali aktivitas KKN, nanti dokumentasi, foto, dan lain-lain adalah harapan kami adik-adik bawa ID card. Nah, itu. Jadi ID card tadi yang sudah dicetak, ditandatangani oleh Ketua LP2M, nanti bisa dipotong, digunting, dimasukkan di plastik kalung itu, bisa Anda beli. Insya Allah ada lah mungkin. Yang tadi yang di Jember yang mau pulang ke pelosok itu, kalau memang di pelosok desanya nggak ada, mungkin nanti sempatkan dulu ke Senyum untuk beli itu. Kalung plastik itu. Nah, nanti bisa beli yang lebar ya, yang bukan yang kecil, yang ukurannya lebar. Biasanya kalau ada mahasiswa kepanitiaan BEM itu, yang ukuran mungkin
2 atau 3 kali yang agak lebar, yang plastik, yang lebar. Nah, nanti bisa dimasukkan di plastik itu, makanya fotonya segera dimasukkan. Kalau nanti tidak ada fotonya, tidak diupload, nanti nyetak ID card-nya nggak ada fotonya. Nah, kami harapkan ID card adik-adik nanti ada fotonya. Nah, itu. Jadi kalau nanti ditanya, loh, ini mahasiswa KKN, loh, kok nggak ada fotonya di situ? Nah, nanti ada foto, otomatis ID card-nya ada fotonya. Oke, nah, makanya saya minta kemarin adik-adik nyiapkan di profilnya itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya, ini himbauan pimpinan karena kita masih dalam masa pandemi COVID ya. Meskipun ada yang nggak yakin COVID dan lain-lain, tapi kita sebagai orang kampus harus tetap. Jadi adik-adik selama kegiatan, nanti di tasnya atau apa bekalnya, entah berhadapan dengan masyarakat, entah itu, satu harus selalu bawa ID card. Yang kedua adalah bawa masker. Jadi bawa masker selalu itu, dan nanti sampaikan kepada desa kalau misalnya mohon izin Pak saya pakai masker. Kalau dianggap itu saya pakai masker karena kami dari kampus diimbau tetap harus pakai ini selama masa untuk tertib protokol kesehatan. Yang berikutnya adalah hand sanitizer. Nah, sebetulnya desa itu juga diinstruksikan, semua tempat publik diinstruksikan punya tempat cuci dan lain-lain. Makanya adik-adik yang tadi masuk program kemanusiaan, inovasi dan lain-lain sebenarnya bisa bantu desa untuk menyiapkan tempat cuci dan lain-lain. Nah, jadi tapi di tasnya perbekalannya adik-adik nggak hanya bawa buku atau pulpen, jadi harus bawa ID card, masker, dan sanitizer atau sabun cair. Nah, itu nanti bisa dikemas. Dan itu perbekalan wajib yang harus selalu dibawa adik-adik. Nah, jadi selama mengurus surat tugas kepada desa maupun kelurahan, kami harapkan adik-adik bisa bersosialisasi dengan perangkat desa. Jadi bisa dengan BUMDes, Satgas COVID. Jadi di desa itu ada Satgas COVID. Nah, itu nggak apa-apa, berkenalan aja. Mungkin nanti ditanya, oh saya mau ini, oh ini kebetulan Dek. Kalau adik-adik misalnya punya program, malah seneng bisa bantu kami misalnya. Itu kalau di desa. Jadi semua desa sekarang itu dana desanya itu salah satunya adalah untuk Satgas COVID. Tapi Satgas COVID-nya ini belum jalan. Nah itu. Kalau di kota juga ada kampung tanggap COVID. Nah, nanti adik-adik bisa bersosialisasi itu. Nah, bisa tanya-tanya itu di kampung halamannya. Nah, bagi desa yang berlangganan internet dan juga bisa tanya berlangganan internet, ini untuk paket hemat adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa kemudian nanti setiap aktivitas kegiatan kayak gini, misalnya adik-adik datang ke balai desa minta izin untuk menggunakan akses internet desa. Nah itu. Saya beberapa kali kalau di Bondowoso itu masuk di pelosok desa itu ada beberapa desa yang sudah berlangganan internet. Tapi saya tidak mengatakan ada desa yang tidak berlangganan, ada. Tapi kalau adik-adik itu punya desa yang berlangganan internet, kenapa tidak memanfaatkan itu? Nah, maksud saya itu, saya yakin kepala desanya akan memfasilitasi. Jadi minta Jajaki untuk mengadakan kegiatan daring atau edukasi masyarakat dengan fasilitas internet desa. Nah, yang berikutnya adalah Jajaki juga komunikasi dengan warga atau pemuda di sekitar lokasi KKN. Saya nggak tahu, saya pengalaman belusukan di Lamongan itu beberapa ada kafe atau tempat-tempatnya itu yang free wifi. Nah, adik-adik bisa kemudian Jajaki juga di situ kerjasama dengan itu mungkin dengan anak-anak mudanya untuk misalnya tempat publik yang bisa diakses internet. Nah, ini kreativitas adik-adik untuk misalnya gimana tidak boros kuota dan lain-lain. Saya yakin banyak jalan tuh, terutama yang laki. Nah, kalau yang perempuan ya nanti bisa juga ngajak. Yang penting kan ini dalam rangka program. Nah, Jajaki ruang potensial publik untuk melakukan aktivitas daring. Nah itu.
Nah, ini yang bisa Anda adik lakukan selama proses untuk mengurus surat tugas ini sebelum penerjunan. Oke. Berikutnya ada masuk browser. Nah, nanti upacara penerjunan kami tetap memungkinkan melalui daring. Nah, ini tetap. Nah, nanti kita akan jadwalkan kayak pembekalan kemarin. Jadwal upacara penerjunan. Nanti adik-adik kayak model pembekalan kemarin. Nah, tapi catatannya adalah ini. Nah, catatannya penerjunan nanti dilakukan dengan upacara penerjunan. Hari ini masih dirapatkan. Sebetulnya hari ini saya ada rapat. Nah, dengan asumsi ada satu perwakilan mahasiswa yang di Jember. Jadi kalau di sekitaran kampus, ada nggak di DPL saya yang sekarang ini lokasinya ada di sekitaran kampus? Ada, Pak. Ada. Iya. Nah, nanti WA saya ya, nanti konfirmasi ya berarti. Nah, kalau adik-adik yang ada di sekitaran kampus, nanti tolong satu wajah kita minta ikut upacara penerjunan di kantor pusat bersama rektor ya. Tapi bawa masker, bawa jas alma mater. Nanti saya konfirmasi lebih lanjut. Minimal di DPL saya ada satu mahasiswa. Nanti semua DPL mewakilkan satu mahasiswa yang di sekitar kampus. Dan sisanya mahasiswa yang di luar dari kampus, di luar ini, nanti akan mengikuti penerjunannya secara online. Nah, itu. Nah, ini kemarin kesepakatannya adalah ada nggak nanti hari ini dijajaki nih yang di luar dari kampus, kalau ketemu memang pada saat ngurus surat tugas itu ketemu desanya itu free wifi, tolong nanti dikonfirmasikan ya. Jadi yang di desa, kalau desanya itu ada akses free wifi, dikonfirmasikan, nanti adik-adik bisa mengikuti upacara penerjunan, syukur-syukur bisa mengajak salah satu perangkat desa atau kepala desanya. Nah, nanti kalau ada desanya free wifi, nanti kadesnya ada nomor kontaknya, tolong ditawari, karena nanti memungkinkan ada dialog dengan menteri. Nanti itu. Jadi nanti bisa free wifi bareng-bareng adik-adik dengan desanya, dengan adik-adik di balai desa untuk mengikuti Zoom. Nah, ini kemarin kita kesepakatannya adalah setiap DPL ada 4 mahasiswa yang bisa mengikuti Zoom. Nah, itu tadi dengan syarat tadi yang ada free wifi-nya. Nah, itu. Atau adik-adik yang memang desanya tidak free wifi, tetapi punya langganan internet di rumahnya, boleh. Nah, itu punya langganan internet di rumahnya, kayak misalnya yang di Bogor atau yang di beberapa kota, kebetulan rumahnya langganan internet boleh, atau ada paketan internet boleh. Nah, nanti saya akan minta siapa yang bersedia untuk mengikuti di Zoom. Minimal setiap DPL 4 mahasiswa. Nah, dengan harapan kalau nanti di Zoom berarti bisa dialog atau bertatap muka langsung dengan Pak Menteri, maka harus pakaian rapi dan menggunakan ID card. Nah, itu. Kalau ada jas alma mater, dibawa pulang pakai jas alma maternya. Tapi kalau nggak bawa, yang cukup ID card-nya. Oke. Sisanya bisa melihat di FB UNED, KKN UNED, dan juga melalui YouTube. Nah, ini. Nah, dengan catatan mohon dengan sangat ini bukan karena apa-apa. Tolong mungkin hindari komentar-komentar yang tidak sopan, karena kalau YouTube kan dibaca publik. Nanti YouTube-nya ini kan bisa juga dibaca oleh kementerian dan lain-lain. Nah, ini atas dengan harapan kan biar kita nggak dinilai negatif lah sama pihak lain. Jadi kalau ada unek-unek dan lain-lain jangan sampaikan kepada publik untuk menjaga nama baik. Nah, tetap berpakaian rapi dan melakukan foto pada saat ikuti acara. Di link yang akan di-share saat acara. Nah, itu nanti linknya akan di-share. Ikuti foto, dari foto melalui di hadapan Facebook-nya,
dan di hadapan itu foto. Nanti harapannya sebagai bukti ya adik-adik ikut penerjunan dan sekaligus nanti ada absennya. Oke. Nah, itu yang pas penerjunan. Peserta upacara penerjunan nanti yang masuk di Zoom itu ada dari mahasiswa perwakilan, undangan, mitra, dan mahasiswa itu. Nah, sisanya melalui ini. Serah terima. Nah, serah terima nanti kami akan agendakan seperti ini. Syukur-syukur adik-adik sudah ketemu dengan kepala desanya. Sekaligus saya akan nyampaikan kepada kepala desanya. Jadi adik-adik nanti edukasi kalau bisa nanti internetannya gini, kalau di balai desanya ada internet, Pak Kadesnya juga bisa diedukasi ini, kita akan serah terimakan dan kita berkenalan langsung dengan kepala desanya. Nah itu sebagai pemangku wilayah sama kelurahan kalau berkenan atau dengan salah satu perangkatnya untuk saya titipkan. Nah itu nanti saya agendakan mungkin 1 atau 2 hari setelah penerjunan. Nah itu jadi adik-adik sudah atau kalau memang sekarang adik-adik sudah pas ngurus surat tugas dan mereka bersedia, nanti tinggal kita tentukan harinya kapan. Nah, jika tidak bisa perangkat desanya minta nomor kontaknya sehingga saya bisa kontak untuk titipkan adik-adik. Sekali lagi titipkan dengan harapan ini sama dengan KKN reguler, tetapi kita karena dibatasi jarak COVID dan lain-lain, tetap kita harus punya tanggung jawab secara administratif itu. Nah itu penerjunan. Nah sekarang pasca penerjunan ini nanti tidak saya jelaskan semuanya, Prinsipnya adalah nanti kalau mau pada fase perencanaan program dan lain-lain kita tetap diskusi melalui WA dan kalau memang dibutuhkan online kita nanti online. Ya. Nah, yang penting sekarang yang saya perlu jelaskan adalah tahap pertama ini. Jadi adik-adik nanti kalau sudah selesai penerjunan, sudah upacara penerjunan, maka kewajiban pertama adik-adik untuk KKN adalah melakukan survei dan tulis berita. Jadi surveinya nanti itu, hasil surveinya ditulis dalam bentuk berita. Nah, kapan melakukan survei? Bisa mulai sekarang. Mulai sekarang bisa adik-adik melakukan survei. Atau setelah penerjunan. Nah, kapan beritanya itu harus dirilis? 3 hari sesudah keluar produk berita di SDUNet. Jadi maksimal harus 3 hari setelah penerjunan itu harus sudah keluar produk berita di SDUNet. Nah, nanti saya terangkan caranya. Nah ini yang pertama caranya dulu. Pertama konten berita. Nah, ini sekaligus latihan adik-adik untuk membuat berita online. Siapa tahu adik-adik nanti itu di kantor dan lain-lain, di pengelola website menjadi wartawan. Karena ini dibutuhkan tidak hanya untuk wartawan. 1, konten isi berita ada 4 hal pokok, cukup 4 paragraf aja, nggak perlu panjang-panjang. Berita itu yang penting ringkas, tapi pesannya bisa masuk. Nah, nanti akan saya bimbing. Jadi 4 hal pokok, 4 paragraf. Pertama adalah isinya, paragraf awal gambaran desa, kelurahan atau lokasi KKN Anda. Nanti buat 1 paragraf itu, ringkas saja, gambaran desa. Yang kedua adalah gambaran permasalahan di desa, lokasi KKN atau kelurahan. Permasalahan ini kaitkan dengan tema Anda. Ya, jadi kaitan dengan tema Anda. Yang ketiga, gambaran potensi. Potensi. Pasti ada potensinya, kaitkan dengan tema Anda. Jadi kalau ada masalah ini, di sisi lain sebenarnya ada potensi ini. Misalnya kalau belajar, ada potensi guru-guru yang memang progresif dan lain-lain. Jadi permasalahan itu bisa SDM, SDA, bisa sarana dan prasarana, itu bisa masalah. Nah, paragraf ketiga itu potensi. Paragraf keempat, kira-kira kalau sudah gambaran desanya ketemu, permasalahannya ketemu, potensinya ketemu, gambaran kegiatan adik-adik apa. Nah, itu nanti adik-adik tulis dalam 4 paragraf. Dan tentunya masing-masing
adik-adik juga harus nanti ambil foto-foto yang bagus, foto balai desa boleh, foto kondisi desa boleh, sertakan foto. Ya, mungkin sekarang keliling sambil moto dengan HP nggak apa-apa. Standar fotonya nggak harus. Yang penting kan fotonya bagus. Maksudnya bagus, nggak standar fotografer, nggak harus standar fotografer kan. Nah, itu. Nah, nanti buat draft beritanya, Anda buat dalam bentuk Word, nah, itu tulis saja, diketik dulu dan sertakan beberapa fotonya. Nah ini, nah kaidah nulis beritanya adalah where, harus bercerita nih di mana ini berita ini ditulis. Maka akan ngomong gambaran desa, where. Who, what, siapa dan apa objek yang diberitakan. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah why, mengapa ini menarik untuk diberitakan, when, kapan terjadinya, dan how, bagaimana. Nah, jadi konten ini nanti kalau bisa dikaitkan dengan ini. Oke. Nah, nanti draft ini bisa Anda share, kalau mau mengamati sekarang, mau di-share di grup sekarang, monggo, silakan. Karena Anda kan di kampung halaman masing-masing, saya yakin kan nggak perlu harus ajak izin observasi dan lain-lain. Silakan tulis. Itu. Nah, caranya apa? Anda bisa menggali informasi dengan observasi pengamatan. Anda keliling goes, bisa di desa Anda. Yang kemudian Anda bisa wawancara, ngobrol-ngobrol terkait dengan rencana tematik Anda, beberapa pihak terkait. Nah itu. Nah kalau sudah draftnya nanti bisa di WA, di-share untuk kita diskusikan di grup WA. Nah kalau sudah oke, bagus nih tulisanmu. Nah langsung nanti adik-adik bisa upload. Nah, caranya upload bagaimana? Kembali lagi ke sdunet.id. Jadi adik-adik ke di sini berita, klik berita. Nah, kelola berita. Oke. Nah, buat berita. Nah, kelola berita, buat berita. Nah, oke. Nah, adik-adik nanti masukkan ini judul berita. Judul beritanya adalah jelas, menarik, singkat, padat. Nah, itu judul berita. Nah, nanti ketik di sini judul beritanya. Terus kemudian background berita, foto. Jadi kalau ada foto mau ditampilkan di atas beritanya, silakan. Fotonya ini diambil di sini. Nah, kemudian isi berita tadi yang sudah dikonsultasikan, oh sudah bagus nih beritamu. Nah, nanti tinggal di copy paste di sini. Kalau mau ditambahi di dalamnya berita itu ada fotonya, diklik di sini. Oke. Foto beritanya. Dan kemudian simpan. Nah, nanti tunggu beberapa saat untuk kemudian masuk di ruang redaksi LP2M. Nah, nanti kalau sudah di ruang redaksi, oh berita kalian bagus, nanti mungkin ada beberapa yang akan diedit atau apa oleh LP2M. Yang penting ngeditnya nggak banyak. Nah, nanti otomatis berita adik-adik kalau sudah masuk akan terekspos di sini. Terekspos di sini beritanya. Kemarin karena sementara ini kita isi dengan berita ini. Jadi diisi nanti misalnya diklik di sini beritanya, gambar nanti gambarnya, fotonya sudah ada. Nah, otomatis nanti di dalamnya ini ada isi beritanya. Nah, itu. Oke. Nah, kalau sudah adik-adik melaksanakan kewajiban itu berarti tugas adik-adik untuk bercerita terkait dengan desanya berarti sudah selesai. Jadi kewajiban pertama adik-adik adalah tadi membuat konten berita. Nah, tapi berita ini harapannya bukan hanya di awal. Jadi ini kewajiban adik-adik untuk publikasi berita adalah satu berita itu sebelum memulai kegiatan kemarin. Berarti ini hasil yang dalam waktu dekat ini yang Anda lakukan. Yang kedua adalah berita terkait dengan kegiatan Anda. Jadi kegiatan Anda bisa diberitakan. Jadi adik-adik nggak usah susah-susah harus hubungi koran apa dan lain-lain, nanti diberitakan aja di sini. Oke. Nah, kalau sudah diberitakan di sini, nanti tugas adik-adik kalau sudah dimuat beritanya, kembali lagi sini ya. Kalau sudah dimuat beritanya,
Nah, ini ya misalnya berita ini, nanti ini dalam bentuk berita. Nah, adik-adik bisa share di sini bahwa bukti adik-adik beritanya dimuat, bisa ini di-share di WA grup kita atau di teman-teman adik-adik yang lainnya sebagai contoh, sebagai publikasi. Bisa share di Facebook, Facebooknya desa, Facebooknya siapa terserah, dan bisa share di Twitter. Maka linknya otomatis akan ter-share dan orang yang lainnya akan bisa membaca berita itu. Oke, nah itu terkait dengan pertama yang Anda harus lakukan. Oke, nah setelah nulis berita, jadi ini tugas Anda yang pertama nanti setelah penerjunan. Harapannya sih setelah penerjunan adik-adik sudah mulai. Nah di situ saya akan menjadi tahu nih, orang lain juga akan menjadi tahu. Oh ternyata di desamu kondisinya seperti ini, masalahnya ini. Oh kamu mau melakukan program ini. Oke. Nah berikutnya nanti kita akan menyusun perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, program adik-adik selama KKN mau kasih pelatihan saja nggak apa-apa. Nah, pelatihan terus nggak apa-apa. Secara daring nggak apa-apa. Nggak harus sampai hasil produk. Tapi kalau adik-adik sampai pendampingan dan lain-lain juga silakan. Nah, kegiatan KKN-nya ini bentuknya adalah satu, bisa pelatihan atau edukasi. Nah, ini kalau bisa wajib lah. Nah, kita kalau pemberdayaan masyarakat harus ada pelatihan edukasi. Nah, pelatihan edukasi ada dua opsi. Nah, ini tentatif. Opsi yang pertama, kalau nggak ada kesulitan jaringan, desanya itu free wifi, dan Anda tidak kesulitan terkait dengan itu, dan masyarakatnya juga diarahkan untuk sadar internetnya juga tinggi, arahkan ke daring. Saya harapkan arahkan ke daring, pelatihannya secara daring. Tetapi kalau di lapangan ternyata desanya nggak free wifi, jaringannya susah dan lain-lain, ya nggak apa-apa kalau bisa didorong daring, mungkin tidak 70%, misalnya 20%, 30%, ya daring saja nggak apa-apa, 30%. Misalnya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, berarti lakukan dengan tatap muka. Tapi kalau daring, semua aktivitas adik-adik sudah bisa terrecord. Hari ini pun kita sudah bisa merecord sebenarnya aktivitasnya. Tapi kalau adik-adik tidak melakukan dengan daring, maka kewajiban dari adik-adik adalah satu, patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau nanti ada pelatihan kelas atau apa, adik-adik melibatkan orang masyarakat 10, maka satu, perhatikan jarak. Jadi jarak. Jadi jangan sampai nanti jaraknya mepet-mepet. Kampus harus memberikan edukasi itu. Nah, jadi setting ruangannya harus berjarak. Kalau adik-adik tatap muka dengan orang secara langsung juga harus jarak. Yang kedua harus memakai masker. Nah, itu memakai masker atau face shield nggak apa-apa kalau ada. Nah, itu. Dan sampaikan, mohon maaf, kita harus pakai ini. Nah, itu. Jadi patuhi protokol. Yang kedua adalah adik-adik tetap sama dengan reguler kalau tatap muka, buat daftar hadir. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik dampingi di rumah, tidak dalam kelas, berarti ya harus ada daftar hadir, tanda tangan, sudah melakukan itu, tanda tangan peserta. Nah itu. Yang berikutnya adalah ada dokumen foto kegiatan. Nah, setiap dokumen foto saya harapkan ini penting, karena kemarin kalau ada yang ngomong bahwa di UM itu boleh KKN berkelompok dan lain-lain. Kemarin ketika teman-teman UM itu share foto, share linknya di teman-teman dosen, banyak kritikan dari teman-teman dosen kepada UM. Kenapa? Satu, karena mahasiswanya KKN itu berkelompok dan tidak memakai masker. Nah, ini kan menjadi masalah ini. Karena apa? Kampus kan harusnya memberikan edukasi. Kenapa justru adalah ketika mahasiswanya terjun di masyarakat, pakai atribut kampus, ternyata justru memberikan contoh yang
tidak bagus. Nah itu banyak kritik. Makanya adik-adik tetap harus mematuhi protokol, protokol standar lah, bermasker tadi, dan kemudian kalau harapannya setiap foto, misalnya sampaikan mohon maaf Pak, foto ini mau saya kirim ke kampus, mau saya publikasikan, harus pakai masker. Syukur-syukur kalau misalnya dengan masyarakat juga pesertanya nanti itu juga diedukasi untuk masker. Nah ini akan bagus kalau adik-adik melakukan itu. Nah itu kalau pelatihan. Yang berikutnya pendampingan itu juga boleh secara daring. Nah kalau nanti secara daring melalui semuanya dijadwalkan melalui sdunet.id. Baik pelatihan yang di luar dari daring maupun daring tetap itu biar terekam. Nah, itu tetap ya. Tapi kalau ada kendala internet dan lain-lain nanti pas pada saat internet itu di logbooknya aja disiapkan, nanti bisa kemudian dilaporkan semuanya biar terekam di internet di sdunet.id sebagai monitoring. Nah, setiap dokumentasi foto, video yang berinteraksi dengan warga harus menggunakan masker. Nah, ini penting nih, karena kita nggak maulah kampus itu dikatakan nggak tertib. Nah, sebagai edukasi juga adik-adik bahwa kampus menunjukkan tertib pada protokol kesehatan. Nah, itu dokumen kegiatan bisa dilaporkan melalui berita desa secara online. Nah, itu. Jadi adik-adik kalau tadi misalnya bikin kegiatan tatap muka dan lain-lain, nanti tulis dalam berita dan di-share. Misalnya ini ketemu ngelesi adik-adik mahasiswa yang pendidikan tuh ngelesi anak-anak. Nah, nanti buat aktivitasnya apa dalam berita itu dan nanti tulis dalam berita fotonya. Nah itu, syukur-syukur adik-adik disadarkan juga kalau di les tatap muka dengan pakai masker. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah ini skill yang harus dimiliki. Satu, adik-adik bisa merencanakan kegiatan. Jadi kalau daring itu nanti ada tahap-tahapannya, daftar mentor. Yang kedua adalah menyiapkan kegiatan. Nanti saya kasih pelatihan khusus terkait dengan ini. Misalnya satu, menyiapkan posternya pasti. Yang kedua adalah menyiapkan deskripsi kegiatan. Tujuan kegiatan ini apa? Siapa yang akan dikasih kegiatan ini, kelompok sasarannya, hasil akhirnya apa? Itu harus disiapkan. Termasuk materi. Materinya apa? Kira-kira di kegiatan ini. Nah, itu. Jadi adik-adik kalau nanti ada materinya yang perlu disampaikan masyarakat, nanti harus disiapkan. Mungkin kalau PPT misalnya 5, 6, silahkan materinya apa kalau itu pelatihan. Nah, yang berikutnya kemampuan menulis berita. Tadi itu, adik-adik harus punya skill kemampuan membuat poster. Nah ini yang adik-adik membuat poster itu sebetulnya kalau adik-adik HP-nya memorinya lumayan atau apa, tolong mungkin sekarang ini pengalaman saya, nggak tahu yang Falsikom dan lain-lain nanti bisa sharing. Kalau pengalaman saya pakai bikin Canva. Jadi adik-adik bikin dari Play Store, download Canva, nanti di situ sudah banyak template poster. Tinggal ngasih kalimatnya aja, ngerubah kalimat sama fotonya. Nah itu. Nanti kalau butuh pelatihan khusus tapi sekarang coba-coba aja dulu, adik-adik bikin poster, itu adik-adik bisa Play Store, download Canva. Canva, nanti saya bikinkan tutorialnya melalui HP, saya share. Nah itu Canva, dan kemudian adik-adik tinggal ini, kegiatannya apa, foto, dan lain-lain nanti ada. Nah itu untuk membuat poster, jadi kemampuan adik-adik membuat poster. Nah, jadi nggak harus Corel Draw, terlalu lama nanti, karena adik-adik bukan untuk poster yang dipasang di balai desa, enggak.
tapi poster yang dipasang melalui daring, di-share melalui WA dan lain-lain, cukup Canva aja. Nah, itu jadi poster itu. Terus yang berikutnya membuat video nanti kalau mau pakai edit dan lain-lain bisa Flamingo, InShoot, macam-macam ya, itu sudah tersedia secara gratis di HP. Nah, nanti saya akan kasih tutorialnya. Nah, itu detailnya terkait dengan kegiatan nanti kita akan diskusikan lagi. Nah, cuma nah ini kegiatan adik-adik kalau daring nanti harus daftar sebagai mentor daring. Nah, itu ngajukan sebagai mentor di sdunet.id, ajukan mentor, ada file pengajuan mentor. Nah, itu nanti akan saya setujui. Nah, kalau sudah setujui sebagai mentor, maka adik-adik bisa membuka kelas. Jadi mengajukan mentor cukup sekali, tapi membuka kelas bisa beberapa kali. Jadi membuka kelasnya bisa beberapa kali. Nah, ini pengajuan mentor, kalau sudah setuju di sini, tinggal diklik di sini, deskripsi kelas, poster kelas, kuota. Nah, ini. Nah, kalau Anda kelas daring, maka sekali lagi, audiens sasaran Anda, misalnya targetnya 50, berarti ada anak-anak muda yang sadar IT itu tadi, diminta untuk daftar dulu, akunnya dulu. Nah, itu. Nah, ini targetnya bisa 10, bisa 5, terserah. Ini di kuota kelas. Nah, jumlah pertemuan, ada berapa kali kelas yang akan Anda lakukan, deskripsi kelas, dan lain-lain. Nah, nanti adik-adik bisa konsultasi kepada saya melalui WA terkait dengan rencana itu. Jadi adik-adik harus bisa buat poster, bisa merencanakan kelas, jumlah peserta pertemuan, dan lain-lain, dan upload, nanti di-upload melalui ini. Nah, itu. Nah, terus kemudian nanti rekaman kelas pasti akan terpantau. Oke. Nah, rapat, nah ini pertemuan pertama, makanya tadi saya kasih meet pertama. Nah, nanti setiap minggu atau apa kita akan kasih meet pertemuan-pertemuan. Sama dengan reguler. Di reguler itu ada persuli, pertemuan 1 minggu sekali. Nah, itu. Nah, adik-adik nanti bisa Sabtu, Minggu atau apa bisa hari terserah nanti. Tolong gitu. Saya harapkan di sini ada koordinatornya ya. Siapa yang silahkan yang dipilih sebagai koordinatornya di sini, koordinator di kelompok dengan saya. Nah, itu yang nanti akan menjadwalkan kira-kira kapan persulinya secara daring. Kalau nggak ada ya nanti di absen yang nggak bisa ikut siapa. Satu, jadi minta koordinatornya dibentuk. Yang kedua, siapa sebagai koordinator? Kedua, bisa dibuat Instagram untuk kelompok di bimbing saya, nggak apa-apa, buat Instagram sebagai share. Yang ketiga, kalau ada yang bisa bikin YouTube, panel YouTube, bisa dibuat channel YouTube-nya untuk kelompok yang ada di bawah saya. Itu nanti untuk share, kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang video nanti bisa untuk share. Nah, itu. Nah, di panel YouTube-nya ini, kalau ada yang dari UPTTI ya. Nah, itu terus yang berikutnya koordinasi sebelum penarikan, nanti saya sebelum penarikan ada koordinasi, presentasi hasil program dan penarikan mahasiswa. Jadi di terakhir nanti adik-adik kita minta presentasi, karena saya nggak yakin juga COVID ini sudah selesai selama bulan, karena himbauan Pak Menteri kayaknya sampai Desember itu adik-adik di rumahnya masing-masing, berarti belum boleh balik ke kampus. Nah, nanti adik-adik presentasi laporan programnya selama 45 hari, ngapain, syukur-syukur bisa mengajak kayak forum ini, ngajak perangkat desanya. Dan nanti ujian laporan. Nah, itu. Laporannya nanti bisa PPT, laporan, artikel, sama mungkin foto atau video terkait dengan aktivitas yang dilakukan selama KKN. Nah, ini nanti mungkin di minggu terakhir sebelum KKN berakhir. Nah, itu terkait dengan ini. Nah, laporan nanti tetap sama dengan rapat hari ini. Nanti kita akan agendakan kayak gini untuk laporan, koordinasi, dan persuli. Nah, itu mungkin gambaran
Nah, mengenai program dan lain-lain nanti kita diskusikan pada saat pelaksanaan program sambil jalan dinamis. Prinsipnya adalah KKN ini ya kita jalani dengan kayak ibarat kita kuliah itu, kalau kita kan berharap IPK 24 ya, maka kita harus target 24. Sama dengan KKN nih, kita target yang maksimal. Kalau kondisinya kemudian tidak bisa, ya di tengah-tengah. Kalau nggak bisa ya mungkin yang realistis seperti apa. Jadi kita jalani dulu. Nah, itu. Jadi sama dengan ibaratnya Anda mau menempuh IPK 24, maka Anda sekarang itu energinya adalah gimana sampai bisa dapat IPK 24. Jangan energinya dapat IPK 15. Nah, itu dapat tempuh 15 atau 1,5. Nah, sama dengan KKN ini, energinya adalah gimana KKN ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Persoalan di lapangan itu tidak kondisional dan lain, silakan dikomunikasikan. Jadi nggak perlu istilahnya enakan lah, kita saling fair. Yang penting Anda juga jujur. Jadi jangan sampai kemudian sebetulnya bisa kemudian ngomong nggak bisa dengan alasan yang macam-macam, jangan sampai. Karena Baik, ini yang penting adalah etika, kejujuran itu yang utama. Kalau hasil program dan lain-lain itu kemudian tidak didasari etika, kejujuran, itu malah nggak bagus. Mungkin itu sebagai gambaran. Silakan kalau ada pertanyaan atau kita berkenalan dulu. Siti Maisaroh dari mana ini? Mungkin bisa dibuka fotonya. Oke, bisa kenalan. Saya mulai dari Siti Maisaroh. Silakan. Ya. Berikutnya nanti Iqbal, Mahdi Gulam. Nah, silakan Siti Maisaroh. Yang lainnya mungkin kenal tulisan tapi belum kenal namanya ya. Nih silakan kenalan. Mbak Maisaroh di mana, Mbak? Nanti semuanya. Ya. Silakan, Mbak, agak keras, Mbak. Ya, namanya dari nama, fakultasnya, dan sekarang posisinya di desa apa, tematiknya apa. Ya, silakan. Nama lengkap saya Siti Maisaroh. Ya. Fakultas Ilmu Budaya. Dan rencana program KKN ini di Desa Wirowongso, Jember. Oh, Jember. Oke. Sudah. Ada lagi? Enggak. Oke. Nah, ini wajahnya Mbak Siti Maisaroh. Kalau kemarin hanya dapat namanya itu dari FIB. Yang berikutnya Mas Iqbal. Oh iya, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Iqbal Ramadhani. Biasanya dipanggil Dani. Saya dari Fakultas Hukum, Pak. Hukum, ya. Iya, saya nanti rencana terjunnya di Desa Tegal Besar, gitu, Pak. Tegal Besar. Tegal Besar. Oh, di Jember berarti ya? Iya, Pak. Saya di Jember. Jember, oke. Jember. Acaranya di Jember yuk. Oke. Berikutnya Mahdi Gulam. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdi Gulam Fatazuri, panggilannya Alam, Pak. Oke, ya. Saya dari Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Sekarang di mana? Di Tulungagung, Pak. Di Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oke. Mahdi Gulam, Alvan, Fadila. Alvan. Ya. Iya, perkenalkan nama saya Alvan Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya terjun di Jenggawah, tepatnya di Desa Kemuning Sari Kidul, di Kabupaten Jember juga, Pak. Program saya di inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah. Oke. Oke, nanti kalau
diskusi program bisa sambil jalan. Yang berikutnya, Ina Anggraini. Mohon maaf Bapak. Oh ya, menggunakan oh ya laptop. sudah. Oke, nggak apa-apa. Nanti tapi fotonya harus dimunculkan di ya, biar temennya tahu ini anggota kelompok di Instagram. Nggih. Ya, silakan. Nama saya Ina Anggraini. Saya dari Fakultas Teknik. Melakukan KKN di Desa Ngampel, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Nggih. Oh, Jember juga. Oke. Nggih. Ya. Rizka Yunita. Ya, perkenalkan nama saya Rizka Yunita Ristina dari Fakultas Pertanian, ngambil KKN-nya di Desa Keranjingan, Kabupaten Jember. Oh, Jember juga. Oh, banyak yang Jember loh. Iya, nggak pulang ke nggak pulang ke Palembang soalnya Pak. Oh, nggak pulang ke Palembang. Nah, nanti jadi sekarang di mana ini? Di saudara? Di kos-kosan. Oh, kos-kosan. Iya. Ya nanti coba biro tetap diurus, nanti kalau ada kendala sampaikan ya, seperti tadi gambarannya. Iya, Pak. Oke, Faisal Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Faisal Basri dari Fakultas Keperawatan dan lokasi KKN-nya di Desa Tunggul, Lamongan, Pak, Kecamatan Paciran. Sekarang di Lamongan? Nggih, di Lamongan. Oke. Lamongan itu pantai itu Paciran tuh. Ya. Iya, saya dari Pantura, Pak. Daerah Panturanya. Saya Lamongan juga. Saya Lamongan Selatan. Saya belum sempat pulang juga. Nanti kalau pulang pas KKN sambangi. Nggih, monggo, Pak. Lamongan pundi, Pak? Lamongan Kedombreng ya, besok. Oh, Kedombreng. Nggih. Lamongan tuh internet nggak ada masalah itu kayaknya. Nah, nanti bisa dengan fish on atau apa itu kalau pantai. Oke, insya Allah, Pak. Ya, Kania Wardani. Ayo, monggo Mbak Kania ya. Iya, Kania Wardani dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya terjun di Kecamatan Ujung Rawalumbu, Kota Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke. Iya. Oke, nanti Bekasi. Ambil programnya apa Mbak Kania? Pengajaran ilmu itu Pak, yang pengajaran itu. Pembelajaran, oke. Nanti bisa kerjasama dengan sekolah atau apa itu kalau memang memungkinkan. Rizalina Nur Aziza. Oke Pak, nama saya Rizalina Nur Aziza dari Fakultas Ilmu Budaya. Lokasi KKN saya di Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro. Oh, ini di rumah ya sudah ya? Iya Pak. Oke, Jember ya. Iya. Berikutnya, Alfian. Iya Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Alfian Afif, biasa dipanggil Alfi. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya rencananya terjun insya Allah di Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi. Di mana? Kelurahan Kebalenan, Bapak. Enggak jelas ya. Di daerah mana itu? Kabupatennya? Di Kabupaten Banyuwangi, Pak. Oh, Kecamatan. Banyuwangi. Oh ya, Banyuwangi. Oke. Sekarang sudah di rumah ya? Iya, Pak. Oke, ya. Anggi Dwi Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Winafitasari dari jurusan FMIPA. KKN-nya di Desa Saudara Madura, Pak. Oh, ini di rumah? Iya, Pak. Oh, berarti sana nggak internetnya nggak ada masalah di sana? Lumayan. Lumayan. Kadang-kadang Biar Pak. Nanti aja internetnya itu disuruh kerasan di Madura. Berikutnya Anya Sabila.
Perkenalkan, nama saya Anya Sabila dari Fakultas Budaya. Rencana kawan saya di Desa Lisat, Kabupaten Jember. Oh, Jember, oke. Jember nggak ada masalah, insya Allah. Yang berikutnya, Devina. Amin. Devina. Ya. Perkenalkan, nama saya Devina Ida Pratiwi dari Fakultas Hukum. Terus rencana lokasi KKN-nya ada di Kabupaten Pasuruan, tepatnya Desa Sumberlawisari. Di mana? Pasuruan, Pak. Kabupaten Pasuruan. Oke. Ya. Pasuruan. Ini sudah di rumahnya? Sudah di desanya? Sudah, oke. Iya, sudah. Oke. Yang berikutnya, Reka. Ya, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Reka Stefania, biasanya dipanggil Reka, dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, lokasi KKN saya di desa saya sendiri, di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Oke, Banyuwangi. Banyuwangi itu hampir semua desa sudah WiFi ID itu, smart kampung gitu. Nah, itu nanti bisa koordinasi dengan desanya. Yang berikutnya Tata Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Anggarianti dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya KKN di Desa Kranggan, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri. Kediri. Oke, ini sudah di rumah di Kediri. Sampun. Oke, ya. Yang berikutnya Nur Izzatil Amalia. Oh, ini enggak kedengaran suaranya. Trouble. Iya, Pak, nggak ada suaranya. Oh, isi. Sudah, coba. Oke, kalau trouble kita lewati dulu, Mbak ya. Sebentar, kita lewati dulu. Kita Amelia. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Amelia Lutfianti, asalnya dari Bondowoso. Lokasi KKN-nya di Kelurahan Kademangan, di Kota Bondowoso-nya, dari Fakultas Hukum. Oh, kalau Bondowoso nggak ada masalah, Kademangan apalagi di dalam kota ya. Iya. Oke. Berikutnya, nah nanti nyari UK, mestinya kalau kewirausahaan banyak itu di situ, Kademangan. Diah Fitri. Diah Fitri. Oke, silakan. Iya Pak, saya Diah Fitri Kurniasari dari Fakultas Hukum. Terus nanti KKN-nya saya ngambil di Desa Mangli, Kaliwates, Jember. Oh, Jember. Kalau Jember kelurahan ya, Iya. nanti Jember juga nggak ada masalah, nanti cari UMKM atau apa masyarakat yang mau dilatih itu. Bikin pelatihan aja kalau di Jember yang kota. Ikhwan Firjaun. Ikhwan? Ya. Pak, selamat pagi. Saya Ikhwan Firjaun Berlaman dari Fakultas Ilmu Komputer, tempat KKN-nya di Desa Songgon di Kabupaten Banyuwangi. Wah, ini Songgon ini maju juga desa wisata sana itu. Nah, nanti. Iya, Pak. Oke, nah itu kalau nggak salah balai desanya sudah ada wifi-nya itu. Koordinasi dengan. Sepertinya iya, Pak. Ya. Yang berikutnya Andre Kusuma. Ya. Perkenalkan, Andre Kusuma dari Fakultas Ekonomi dan KKN-nya di Bujalis, Pak. Kabupaten Lumajang. Di mana? Desa Bujalis, Kecamatan Bujalis, Kabupaten Lumajang. Oh, oke. Ya, nanti bisa untuk. Sekarang udah di rumah ya? Nah. Sudah, Pak. Oke. Kameliatus Star. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Syarifa dari Fakultas MIPA. Rencana KKN saya itu di Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Situbondo.
Oh, Situbondo. Insya Allah juga. Dekat pantai ya? Siap. Betul, ya, dekat pantai. Nah, itu bisa nanti produk sana. Saya nggak tahu tapi temamu apa ya. Berikutnya Cindiriana Putri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, nggak bisa share video dulu. Ya, oke. Iya, nama saya Cindiriana Putri. Benar nggak bisa share itu karena sinyal atau karena mungkin nggak siap? Nggak apa-apa, nanti aja. Ya. Paling tidur ya nanti itu. Ya, ya. Iya Pak, nama saya Cindiriana Putri. Saya dari Jember. Di lokasi KKN di Kecamatan Patrang, Desa Gebang. Saya dari Fakultas Farmasi. Oke, Jember sinyalnya nggak masalah kalau Jember Kota Patrang. Iya Pak. Ya, Wulan dari Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Wulandari Cahyani Putri dari Kabupaten Trenggalek. Insya Allah desa program saya akan di Trenggalek, Desa Karangso. Itu daerah pantai? Apa yang di gunungnya? Tidak Pak, daerah kota Trenggaleknya Pak. Pantainya masih jauh. Oh, masih jauh kan? Tapi maju Trenggalek. Oke, sudah di rumah ini ya? Sudah di rumah? Iya, sudah di rumah. Oke. Berikutnya Hindro Abiahan. Lokasi KKN saya di Kuta Tinggi, Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara, Pak. Oh, ini yang di Sumatera Utara. Dari sana nggak susah sinyalnya? Enggak? Sinyalnya nggak susah? Sinyalnya, Pak, sinyal. Ya, sinyal. Ya, ada. Bella Audina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Audina, bisa dipanggil Bella. Saya dari Fakultas MIPA dan lokasi KKN saya di Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Oh, oke. Tegal Besar. Jember ya? Berarti ya? Oke, Bapak. Jember nggak ada sinyal lagi. Nggak masalah. Tadi Adelia tadi udah. Adelia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adelia dari Fakultas Farmasi. Lokasi KKN saya di. Ya, Adelia di mana ini? Ya. Di Lumajang Pak. Oh, Lumajang. Ya. Susah sinyalnya di sana. Ya kadang susah, kadang juga lancar gitu. Kok nggak ada gambarnya ini? Berarti kan susah sinyal mungkin. Atau gimana? Ya ini agak koneksinya gangguan okay. Pak. Oke. Uyun Lutfiana. Ya. Uyun Lutfiana. Sudah. Saya Uyun Lutfiana. Putus-putus Ya, nih. Uyun, saya mengambil lokasi KKN di Desa Betet. Warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Uyun? Di mana? Lutfiana. Saya ambil lokasi KKN di Desa Betet, Kota Kediri, Kecamatan Pesantren. Oh, susah ya sinyalnya di sana ya? Iya, Pak. Ya. Pak. Oke, ini kayaknya putus-putus. Nanti coba cek ke balai desanya ya. Kalau barangkali balai desanya langganan free wifi ya. Nanti bisa itu. Yang berikutnya, yang belum siapa tadi? Wulandari Putri. Wulandari Putri.
Halo, Iya, ulang dari. Bapak. Halo. Ya, ya. Silakan. Halo. Ya, ya, halo, ya. Halo. Nah, ini susah. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, ya, ya, ya. Oke, saya lewati dulu. Eriko Ichi. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Eriko Ichi, nama panggilannya Ichi. Ya, saya dari Bali. Oh, di Saya Bali. Ya, FKG merencanakan untuk buat pendidikan nanti. Oke. Nah, oke, Bali sinyalnya nggak susah kayaknya. Terima kasih, Pak. Berikutnya, ya, Alfian. Alfian. Sudah, Bapak. Oh, sudah. Oh, yes. Jus Rahman. Ini artis ya, yang Jus Rahman ini ya. Oh iya, ini artisnya. Ya, gimana Jus? Halo. Oke, sebelumnya permisi nggak Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Jus Rahman Mursyid Alim. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Jember dan asal saya dari Bondowoso. Lokasi saya di Desa Pakisan, tepat di rumah saya, Pak. Di mana itu? Apa? Sekarang di mana? Di Pakisan? Ya, saya di Pakisan Bondowoso, Pak. Oke, itu desanya enak itu, nggak salah kepala desanya, tak kenal. Oke, nanti bisa koordinasi ya dengan Pak Kadesnya. Nggih, Pak. Saya ada penyampaian masalah sebenarnya, Pak. Sebentar, perkenalan dulu nanti. Oh, perkenalan dulu, Pak. Yang belum siapa ini? Yang belum. Nggih, Pak. Yang belum apa? Nur Izatil kayaknya sudah bisa tadi ya. Gimana Nur Izatil? Ya, Pak. Ya. Halo. Ya, sudah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izatil Amalia dari FISIP, Pak. Oh, anu ini di mana? Dari mana? Anu, kakaknya? Sidoarjo. Sidoarjo. Di Desa Wonomati, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sinyalnya nggak anu. Jauh dari Tanggulangin tuh, jauh. Lumayan dekat, Pak. Oh, lumayan dekat. Saya di Kerembungnya, di Kerembung. Nah, berarti sana banyak UMKM mestinya, banyak pengrajin sana. Iya, Pak. Banyak. Itu. Ya, nah itu yang nanti. Ya, itu bisa didorong juga. Diah Ayu Veronica. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Diah Ayu Veronica. Lokasi KKN saya di Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kediri, Pak. Oh, Kediri. Ya. Mohon maaf sinyalnya agak susah, Pak. Oh, sinyalnya juga agak error. Kediri, Iya. Kediri kok anu ya? Prof. Angel. Ya, saya Rizal Faiz. Ini sudah di Kediri kamu? Iya, Pak. Risa Faisal Basri. Saya sudah Pak Rizal tadi, Pak. Sudah. Yang dari Lamongan. Iya, sorry. Yang belum siapa ini? Tolong yang belum bisa nyampaikan. Siapa? Reka, stay. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oh, sudah. Oke, kalau sudah mungkin ini masih tersisa dikit waktunya. Ada pertanyaan? Jus tadi. Kalau ada pertanyaan mau disampaikan silakan. Ya. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk pemilihan topik KKN itu kan kalau misalkan di SD UNER kan sudah tidak bisa diganti ya, Pak. Nah, itu saya nih berencana untuk mengganti topik sebenarnya, Pak. Apa? Dari kewirausahaan menjadi kemanusiaan. Menjadi apa? Kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan. Karena
karena di desa saya itu sebenarnya sudah dibikinkan sebuah posko, Pak, untuk relawan COVID. Jadi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, saya sudah berbicara juga dengan kepala desanya, bagaimana kalau menjadi relawan saja daripada kewirausahaan. Karena di sini kami sudah membuat sebuah posko yang nantinya untuk mahasiswa KKN, gitu katanya, Pak. Oke, gini aja, yang penting nanti di berita desanya itu kamu sesuaikan ya, ceritakan itu ya. Nanti persoalan ganti tema dan lain-lainnya nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Prinsipnya fleksibel. Untuk yang lainnya juga, tolong nanti di berita desa, berita terkait dengan tadi ya, hasil observasinya itu diceritakan, gambarannya seperti apa, dan kalau memang di situ ada slash dan kemudian berimplikasi terkait dengan perubahan tema nanti disampaikan. Saya nanti bisa minta tolong dibuka aksesnya untuk ganti tema. Prinsipnya itu. Jadi jangan ngomong ganti tema dulu, nanti di lapangan lain lagi, ganti lagi, lain lagi, ganti lagi gitu ya. Jadi yang penting sekarang di lapangannya seperti apa diceritakan, dan kemudian nanti kondisinya itu sudah mantap di situ, oke. Dan kalau memang tidak sesuai dengan tema yang di awal, nanti prinsipnya kita fleksibel, bisa dilakukan perubahan. Oh, bisa fleksibel gitu nggih, Pak. Jadi langsung aja di laporannya gitu langsung pakai kemanusiaan gitu nggak apa-apa? Nanti secara kita akan sesuaikan lah. Tapi yang penting adalah hasil di profilingnya di lapangan itu yang harus jadi acuan, bukan karena pengen sekarang, tetapi adalah memang sesuai dengan fakta yang ada gitu. Nanti ceritakan aja dulu di situ, dan kemudian kalau memang dari ceritanya di situ, Pak, ini kayaknya cerita saya ini fakta yang saya temukan di lapangan ini dari cerita berita desanya ini beda dengan temanya, nanti boleh nggak saya ngajukan perubahan? Nah, nanti kita akan pertimbangkan, oke? Ya itu. Terima kasih nggih, Bapak. Oke. Kalau secara desa nggak ada yang berubah ya? Semuanya tetap ya? Pak, Insya Allah. Ya. Siapa? Saya Ina, Pak. Ya, gimana? Umpami nggih, kalau kendala di desa saya itu jaringan, untuk solusinya saya menggunakan yang non online atau saya pindah lokasi saja, Pak? Ya, enaknya gimana kamu? Semuanya ada plus minusnya. Kalau kamu tetap di desanya dan ada kendala jaringan tadi, mau nggak mau kamu harus kegiatannya berarti tatap muka, dan harus memastikan laporan tadi, harus memastikan kemudian protokol kesehatan dan lain-lain. Prinsipnya sekarang kita masih berikan kesempatan selama belum ada surat tugas, ya. Jadi belum ada surat tugas, makanya dipikirkan, karena surat tugas itu nanti akan menugaskannya ke desa. Jadi kalau sudah menugaskannya ke desa, maka di situ akan bunyi pada desanya. Gitu ya, Ina ya? Nggih, Bapak. Di aja, jadi mungkin berapa hari ini tolong pikirkan, jangan diputuskan, berubah nanti masa. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti kita diskusikan lagi di WA. Prinsipnya adalah silakan komunikasikan, kita enak-enakan. Yang penting Anda ada laporannya, ada aktivitasnya lah minimal. Mohon maaf Bapak. Ya, gimana? Berarti kalau selama masih belum ada surat tugas, untuk lokasinya bisa dikonsultasikan lagi nggak Pak? Boleh. Jadi kemarin sebetulnya malah yang kesepakatannya adalah pindah lokasi desa itu bisa. Nah, kalau yang Yusrahman ini sebetulnya nanti kita cek lagi, dia akan pindah tema. Tapi saya insya Allah coba nanti selama dasarnya masuk, jadi kita sebetulnya nggak memutuskan untuk berlaku untuk semua gitu, enggak. Tapi ini untuk kasuistis sebetulnya.
Kalau berlaku untuk semua, nanti yang bingung pengelolanya nih, hari ini pindah, besok lagi pindah, besok lagi pindah. Kita ini yang bingung kan, harus melaporkan kepada rektor kan. Iya. Nah, makanya kita buat deadline-nya ini sebelum penugasan. Sekarang kan adik-adik mungkin per hari ini, adik-adik nanti harus sudah mengurusi berkas-berkas itu. Ya, berkasnya. Nah, nanti hari ini berkasnya kita minta LP2N di-upload, adik-adik bisa download untuk diurusi. Nah, kalau nanti adik-adik ternyata pindah lokasi desa, nanti konfirmasi biar bisa diakses, aksesnya bisa dibuka untuk melakukan pindah editing di SDUNet-nya. Kalau pindah lokasi desa. Ya. Alfian, bisa tangkap maksudnya? Ya, baik Pak. Oke. Jadi itu prinsipnya kita fleksibel sesuai dengan lapangan, bukan fleksibel untuk tawar menawar loh, bukan. Jadi fleksibel sesuai dengan lapangan, bukan tawar menawar. Nah, tawar menawar semuanya nanti menawarkan dan melakukan tawar menawar, kita yang bingung. Fleksibel sesuai dengan lapangan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, nanti Alfian pokoknya kalau nanti hari ini memang diupload, kamu itu Pak ternyata saya sudah dapat izin ini berbeda dengan waktu pertama, maka saya harus berubah, nanti kita akan berikan itu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nggak ada yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri. Strateginya gini, Anda selama ada tempat publik, selama tempat tadi ada desanya free wifi, tolong berbaik-baiklah dengan desa sehingga kita bisa berhemat. Itu saran saya itu, sehingga adik-adik bisa nanti menggunakan itu dan kita bisa jadwal dengan pertemuan ini lebih enak. Syukur-syukur desanya diedukasi loh. Ternyata saya langganan internet itu bisa untuk gini-gini, nah itu. Jadi biar internetnya desa nggak hanya untuk WA sama Facebookan kok. Oke itu ya. Oke, selamat beraktivitas dan nanti saya share filenya dan nanti tahap awal adik-adik bisa urusi izin dan lain-lain dulu. Oke, nanti sambil jalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kius mah ditarik. Selamat tua ayo Jo. Iya, udah. Ayo metu. Yuk metu yuk. Assalamualaikum. Salam.